Shalom untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa akan berkat yang sudah kami terima, pribadi lepas pribadi, hingga pada pagi yang indah ini Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami. Untuk itu Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, karena kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita buat hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian bunyi firman Tuhan. Salah satu kesalahan manusia adalah membiarkan hatinya diselimuti oleh kejahatan dan dosa, serta mau melakukan dendam dalam hidupnya terhadap siapapun. Padahal belum tentu maksud dan tujuan yang kita dengar itu benar. Itu bisa salah, dan kita tidak mau memperjelas apa dan tujuan omongan itu. Akhirnya yang sering terjadi penghinaan dan dendam. Saudara-saudara yang terkasih, dan kalau hal itu sudah ada, maka malapetaka akan terjadi, karena manusia itu selalu ingin membalaskan apa yang diucapkan seseorang itu yang tidak berkenan dengan hati dan pikirannya. Walaupun kita tahu hal itu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya tidak heran kehidupan di masyarakat soal balas-membalas itu adalah hal yang sangat biasa yang dilakukan oleh banyak orang. Bahkan kita orang Kristen pun terlibat dalam hal itu. Jadi kejahatan dibalas kejahatan, caci maki dibalas caci maki. Hal itulah yang harus kita hindari dan jauhi di tengah kehidupan ini. Saudara-saudara yang terkasih, ketika orang Kristen atau orang percaya mempertanyakan siapakah sosok yang harus kita contoh dalam kehidupan ini, supaya kita jangan terjebak akan dosa-dosa yang berkembang saat ini. Hal itu dapat kita lihat, kita contoh dari kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengalahkan kejahatan dan cacian makian itu ketika dalam setiap pengajaran dan pelayanannya terhadap para pemuka agama dan orang Yahudi yang menyalibkan dia. Hal itulah yang harus dicontoh orang percaya pada saat ini, sebagaimana Rasul Petrus harus melakukan itu, karena setiap orang percaya yang pada Tuhan akan menghadapi masyarakat, akan menghadapi masalah dari masyarakat sekitar, bahkan penguasa sekalipun
Dia mengajak ketika orang percaya sangat dibenci orang banyak, supaya tidak membalaskannya, yaitu kejahatan dibalas dengan kejahatan, cacian dibalas dengan cacian, hujatan dibalas dengan hujatan, hinaan dibalas dengan hinaan, atau banyak hal lagi yang dialami oleh orang percaya. Yang penting mereka jangan membalaskannya, justru mengajak mereka supaya memberkatinya. Orang percaya itu harus mengingat hidup ini indah kalau kita jauh dari kejahatan. Orang percaya harus mengingat hidup ini indah kalau kita jauh dari kejahatan. Tuhan Yesus selalu mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Dan kalau kita berbuat seperti apa yang kita alami, apa bedanya kita dengan mereka? Dan ketika melakukan yang baik dan mampu memberkati seseorang itu, padahal dia berlaku curang dan jahat dalam kehidupan ini, orang banyak akan melihat itulah kualitas hidup. Itulah kualitas hidup orang percaya itu, karena kita memiliki Tuhan Yesus. Dia selalu mengajarkan kepada setiap orang untuk tidak selalu balas dendam, bahkan memberkati setiap orang yang menganiaya dan mengutuk, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan harus mampu melakukan kebajikan untuk semua orang. Harus dalam hidup ini kita mampu melakukan kebajikan untuk semua orang. Ketika kita mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang yang membenci kita, memberi berkat kepada orang yang sudah menganiaya dan mengutuk kita, mendoakan orang yang telah mencaci maki kita adalah sesuatu hal yang paling sulit dilakukan dalam hidup ini. Dan supaya itu bisa kita lakukan, kita harus dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus. Kita harus dimampukan oleh kekuatan Roh Kudus, karena kalau dari diri kita itu mustahil bisa melakukannya. Untuk itu, lakukanlah yang baik dan jauhilah segala kejahatan serta cacian dari hidupmu. Lakukanlah yang baik dan jauhilah segala kejahatan serta cacian dari hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman yang sudah kami dengar, supaya satu orang pun dari kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, cacian dengan cacian, tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima berkat yang daripada Tuhan, biarlah kami mendoakan, memberi berkat, memberi anugerah-Mu, supaya mereka bersuka cita, supaya mereka meninggalkan seluruh kejahatan, seluruh dosa yang mereka lakukan. Untuk itu Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu memberi kekuatan bagi kami, membuat kami untuk hidup taat di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah masyarakat plural. Biarlah kami Tuhan selalu berbuat kebajikan dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu berbuat kebajikan dalam hidup ini. Untuk itu
Berkatilah para jemaat-Mu, berkati rumah mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan aktivitas mereka, supaya mereka bersuka cita dalam hidupnya, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kehidupan jemaat-Mu. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Horas, horas, horas.